Kalau mendengar kata hubungan internasional, pasti yang terlintas di benak kita yakni hubungan antar presiden, menteri luar negeri, maupun perjanjian negara dalam forum internasional. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan kota sekelas Depok juga bisa punya kebijakan luar negerinya sendiri. Hubungan ini disebut sebagai paradiplomasi. Nah, tapi sebelum lebih lanjut membedah kasus terkait hubungan antara Depok bersama kota Xi'an di China, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih itu paradiplomasi. Nah, singkatnya, paradiplomasi adalah kegiatan diplomasi ataupun kegiatan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh aktor di bawah tingkat nasional atau biasa kita sebut sebagai aktor subnasional. Di sini contohnya ada provinsi maupun kota, seperti kota Depok yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Tujuan ataupun capaian dari paradiplomasi ini sendiri tak lain dan tak bukan untuk mengejar kepentingan daerahnya sendiri. Nah, melalui era otonomi daerah dan juga era globalisasi seperti sekarang, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif, untuk maju ke kancah internasional, untuk mengejar kepentingannya sendiri tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah pusat terlebih dahulu. Lalu, mengapa pemerintah Kota Depok memilih Kota Xi'an untuk menjadi partner strategis dalam praktik paradiplomasi? Nah, saat ini Kota Depok sendiri memposisikan dirinya sebagai kota niaga, kota jasa, dan juga kota pendidikan yang ramah akan teknologi. Di sisi lain, Kota Xi'an bukan sekadar kota kuno tempat berdirinya prajurit terakota, tetapi Xi'an di China sudah berkembang menjadi kota yang modern dengan teknologi, inovasi, dan juga pendidikan yang cukup besar di China. Nah, melalui skema kerjasama Sister City, Kota Depok melihat peluang emas untuk menyerap ilmu pengembangan Smart City, tata kelola perkotaan, hingga pertukaran pelajar dan juga pertukaran budaya. Dalam proyek paradiplomasi ini, tujuan utamanya adalah transfer teknologi dan juga pengembangan sumber daya manusia. Namun pada praktiknya, paradiplomasi ini bukanlah hal yang mudah. Depok dihadapkan dengan tantangan kapasitas birokrasi lokal, regulasi hukum kedua negara, dan juga bagaimana memastikan agar perjanjian di atas kertas ini benar-benar berdampak untuk masyarakat lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kita sudah bersama Mas Fatir. Sebelumnya Mas, terima kasih buat kesempatan dan juga waktunya ya Mas, meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Jadi Mas, pada pagi hari ini kami ada beberapa pertanyaan, sekiranya ada 6 pertanyaan Mas untuk ditanyakan mengenai penelitian kami, yaitu tentang paradiplomasi, yaitu kerjasama antara Depok dengan Xi'an Mas. Baik, terima kasih Mas Ferdinand, Mas Rashad, dan Mas Khalif ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fatir Fajar Siddiq. Saya sekarang ini Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Terkait kerjasama baik nasional, lokal maupun internasional, itu sebenarnya di bawah bagian pemerintah dan kerjasama. Ya, cuma memang dalam konteks ini ya terkait Sister City dengan Xi'an dan Kota Depok, memang ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Ferdinand tadi. Ini merupakan inisiasi dari kita, dari pemerintah Kota Depok ya, melalui Pak Wali Kota Depok. Jadi inisiatif ini sebenarnya bermula dari bergabungnya pemerintah Kota Depok ke dalam organisasi yang namanya UCLG ASPAC, United Cities Local Government Asia Pacific. Nah, di dalam organisasi UCLG ASPAC itu ya kami kemudian berdiskusi dengan beberapa kolega kami ya terkait hubungan kerjasama internasional. Kira-kira kota mana yang ada di UCLG ASPAC ini yang bisa kita kolaborasikan. Nah, alhamdulillah setelah kita koordinasi, komunikasi, Xi'an ini menjadi salah satu kota yang termasuk bisa dijadikan partner ya, kerjasama internasional ataupun sister city. Betul. Ya, jadi landasan utama dasarnya sebenarnya hasil komunikasi dengan UCLG ASPAC ya, dengan tim UCLG ASPAC. Kemudian kita bertanya sebenarnya melakukan koordinasi, kira-kira kota mana yang kompatibel dengan Kota Depok? Ya, jadi pertanyaan paling pertama mendasar itu dulu.
Nah, jadi memang ada beberapa alternatif kota yang kemudian ditawarkan yang memang sudah berjejaring dengan kota-kota Indonesia. Cuma dari situ kita lihat Xi'an ini yang paling kompatibel. Nah, dari hasil diskusi itu baru kemudian kita melakukan kajian. Ya, baru melakukan kajian singkat terkait kompatibilitas Xi'an dan Depok. Ya, jadi kajian itu yang kemudian menjadi dasar bagi kami ya untuk kemudian mengajukan ke Kemendagri dan Kemenlu ya agar segera bisa diproses tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, jadi dari hasil kajian yang kami lakukan ya ada beberapa poin, tepatnya ada 4 fokus kajian ya, 4 fokus tema kerjasama yang akan kita lakukan antara Xi'an dan Kota Depok. Yang pertama dan yang utama itu terkait pendidikan ya, kemudian yang kedua terkait budaya, ketiga itu terkait waste management atau pengelolaan sampah, dan yang terakhir terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi keempat poin itu adalah tema besar, tema utama yang kita ajukan ya melalui Kemendagri dan Kemenlu untuk kemudian di ACC agar bisa ya kita melakukan proses kajian kerjasama dengan Kota Xi'an ya, dan alhamdulillah proses itu sudah selesai di saat sudah keluar dari surat dari Pasker Kemendagri, fasilitas kerjasama Kemendagri, dan akhirnya sudah draft LOI yang kami draftkan, yang sudah kami buat itu sudah di ACC dan sudah ditandatangani. Jadi sekarang ini prosesnya dalam tahapan LOI ya, karena tahapan kerjasama internasional ini panjang ya, nanti teman-teman bisa lihat di aturan Permendagrinya dan PP-nya, silakan nanti terkait kerjasama daerah ya bisa dilihat di sana. Tapi yang tahapannya panjang, ini baru tahapan awal, baru tahapan LOI, letter of intent. Nah, alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota Depok. Nah, saat ini sedang berproses di Xi'an ya, jadi desk to desk ya, jadi tidak dilakukan penandatanganan secara bersama ya, idealnya memang bersama, cuma karena memang waktu kemarin itu bulan lalu ada kegiatan dengan Kota Xi'an di Kendari, cuma dua wali kota ini nggak bisa hadir, jadi Pak Wali Kota Depok tidak bisa hadir secara fisik, Wali Kota Xi'an juga berhalangan pada saat itu hadir, jadi memang kita sepakat untuk melakukan desk to desk. Nah, Pak Wali sudah tanda tangan, sekarang kita lagi proses agar bisa ditandatangani oleh Xi'an ya, jadi tahapannya sementara itu. Ya, yang pertama memang 4 tema kerjasama ini yang dilakukan, pendidikan, budaya, sampah, dan kemudian sumber daya manusia, ini memang berdasarkan hasil kajian kami, ini menjadi sangat penting ya, yang poin utama terkait kerjasama yang akan kami lakukan. Kenapa? Yang pertama memang selalu setiap kerjasama internasional hampir bisa dipastikan isu pendidikan menjadi yang utama ya. Kenapa bisa disampaikan seperti itu? Karena memang saat ini kalau memang kita melihat tematik RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, ya di tingkat nasional Kota Depok itu secara tematik memang sebagai kota pendidikan, ya. Jadi itu yang memang kami fokuskan yang utama. Ya, makanya isu pendidikan ini sangat terkait sekali, dan tema-tema 4 tersebut merupakan hal yang memang kami butuhkan. Ya, yang kami butuhkan untuk kemudian kita belajar best practice untuk saling bertukar hal-hal positif dengan Kota Xi'an dan juga dengan Kota Depok. Nah, itu yang kemudian kami lakukan ya. Jadi 4 poin itu memang sangat erat kaitannya dengan apa yang kami butuhkan saat ini di Kota Depok. Iya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdasarkan kajian yang kami lakukan, ada 4 tema fokus kerjasama yang akan kami lakukan ya, yang sudah tercantum juga di kajian dan juga LOI kita, letter of intent kita dengan Xi'an. Yang pertama adalah fokus di pendidikan, fokus di budaya, fokus di waste management, pengelolaan sampah, dan kemudian fokus di peningkatan sumber daya manusia ya. Kenapa itu kami ambil? Yang pertama memang itu hasil kajian singkat kami
terkait kompatibilitas Xi'an dengan Kota Depok. Yang kedua memang analisis kami terkait kebutuhan yang memang kami butuhkan ya untuk agar kerjasama ini bisa bermanfaat. Jadi 4 tema besar itu kami ajukan untuk melakukan proses kerjasama. Secara umum hambatan sebenarnya tidak ada yang prinsipil dan tidak ada yang krusial, karena memang komunikasi saat ini berjalan dengan baik ya dengan Xi'an, baik melalui email yang secara resmi kami gunakan ataupun melalui Zoom. Ya, jadi memang kami melakukan komunikasi dengan baik saat ini, baik dengan Xi'an ya maupun dengan kita ya internal pemerintah Republik Indonesia, dalam ini Kemendagri dan Kemenlu. Ya, jadi komunikasi sudah berjalan dengan baik. Ya, cuma memang kalau di kita itulah yang memang membedakan antara kita dengan Cina misalnya. Kita punya prosedur yang masing-masing punya tahapan yang berbeda-beda. Jadi memang kita perlu menyesuaikan antara tahapan di kita, ya aturan perundang-undangan di kita dan yang ada di Cina. Ya, jadi memang tahapan kita panjang, ya, dan itu harus kita komunikasikan. Ya, ini sebenarnya kendalanya nggak ada kendala, cuma persoalannya hanya di komunikasi saja yang harus cepat, ya harus dilakukan secara jelas dan transparan terkait waktu. Ya, sebagai contoh misalnya pada saat kita melakukan proses LOI misalnya letter of intent ya sebenarnya sudah selesai tuh ya, di Kemendagri sudah selesai, di Kemenlu sudah selesai, cuma memang di Tiongkoknya ada proses yang agak lama sedikit, dan agak lamanya sebenarnya bukan karena mereka tidak memprosesnya, karena pada waktu itu bertepatan dengan May Day, Hari Buruh Internasional. Ya, jadi kalau di Cina itu ternyata Hari Buruh Internasionalnya liburnya 5 hari. Ya, kemarin itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya, jadi proses-proses administrasinya nggak berjalan saat itu, jadi libur. Ya, jadi cuma karena memang itu sudah kita komunikasikan dengan pihak Cina, ya sudah tidak apa-apa, tidak bisa kita paksakan juga, memang dari sananya seperti itu, ya sudah. Selama komunikasi berjalan dengan baik, nggak jadi masalah. Ya, nah memang harus ada penyesuaian. Jadi kita perlu memberitahu mereka proses di Indonesia seperti apa tahapannya dan proses di Cina seperti apa. Nah, selama itu sudah berjalan komunikasinya, insya Allah tidak akan ada masalah. Seperti saat ini komunikasi juga via email saja, ya via email saja dan Zoom kalau memang diperlukan. Dan itu sudah sangat efektif, ya karena berjalan dengan baik, tektokan juga walaupun via email, jadi tidak masalah. Ya, itu Mas. Seperti hasil paparan wawancara bersama pemerintah Kota Depok, hal ini bisa disimpulkan bahwasanya kerjasama yang diambil oleh pemerintah Kota Depok bersama Kota Xi'an di China membuktikan bahwa di era modern seperti sekarang, batas geografis negara tidak lagi membatasi untuk kemajuan daerah. Kini kota-kota lokal memiliki panggungnya tersendiri di kancah internasional dan mereka berhak untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya masing-masing. Mungkin cukup sekian pembahasan untuk hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.